Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Samsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman sekalian, ketika kita membaca berita dalam satu minggu ini, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sedang mengalami musim hujan yang cukup tinggi, sehingga petani padi di daerah sana itu mengalami kebanjiran. Dan dampak dari kebanjiran itu banyak petani yang mengalami kerugian akibat padinya terendam oleh banjir. Teman-teman sekalian, ketika padi kita mudah roboh alias mudah rebah, maka begitu terkena aliran air sedikit saja pasti akan ikut hanyut atau terendam. Berbeda ketika akar padi kita itu panjang atau banyak, itu bisa kita yakini bahwa walaupun ada aliran air, padi kita akan tetap kokoh berdiri. Nah, salah satu faktor yang membuat tanaman kita itu tahan terhadap rebah, baik dari gangguan angin ataupun aliran air, itu adalah unsur yang disebut dengan silika. Teman-teman, jerami padi itu kandungannya 75% adalah silika. Nah, oleh karenanya ketika kita panen itu sebaiknya jerami padi kita itu tidak dibuang atau tidak dibakar. Biarkan jerami itu hancur lagi di situ, terurai lagi di situ, sehingga kebutuhan silika di sawah kita itu tetap tercukupi. Nah, berbeda halnya ketika jerami ini dijadikan pakanan ternak, ini bisa membuat padi kita tahun demi tahun akan kekurangan silika. Nah, teman-teman, kalau padi kita kekurangan silika, unsur silika maksudnya, maka yakinlah bahwa padi itu terkena angin sedikit pasti akan rebah. Apalagi sudah mulai buahnya sudah mulai masak. Artinya malainya sudah terisi. Ini teman-teman, ketika saya sebutkan tadi kekurangan unsur silika, maka begitu dia terkena air, terkena hempasan angin, pasti akan roboh. Kalau padi sudah roboh, maka potensi panennya pasti akan turun. Apalagi ketika terendam dengan banjir. Ini bisa mengakibatkan padi kita gagal panen. Teman-teman, banyak di toko ataupun di market itu merek-merek silika, pupuk silika yang bisa kita gunakan untuk menjadi tambahan bagi tanaman padi pada unsur silikanya. Namun ketika misalnya teman-teman ingin mendapatkan pupuk silika yang lebih murah, di konten-konten kami itu sudah saya jelaskan bagaimana mendapatkan unsur silika dari bahan semen. Jadi semen ini itu kandungannya 18% kurang lebih itu ada silikanya. Selain dari kandungan kandungan CaO, kalsium, ada silikanya, terus ada unsur sulfurnya juga di situ, ada magnesiumnya juga di situ. Jadi semen ini dibuat dari bahan-bahan tersebut, dibuat dari bahan kapur, dibuat dari pasir silika, ditambahkan lagi dengan belerang, ditambahkan juga dengan tanah liat. Itu adalah unsur yang membentuk pada proses pembuatan semen. Nah, oleh karenanya, kalau kita misalnya susah mendapatkan pupuk silika atau mungkin di toko harganya mahal, maka alternatif yang paling bagus adalah menggunakan semen. Nah, semen ini cara aplikasinya tidak langsung ditebarkan ke lahan, tetapi semen ini dimasak dulu. Dimasak dengan air yang mendidih, lalu diturunkan semennya, diaduk merata kurang lebih 30 menit pada saat mendidih itu. Setelah nanti airnya sudah dingin, nah itu nanti disaring lalu disemprotkan ke tanaman. Adapun dosisnya sebaiknya per satu tangki itu 300 sampai 500 ml per tangki
disemprotkan merata ke tanaman kita. Kapan waktu pemberiannya? Itu dari 0 hari sampai dengan usia 70 hari. Jadi kapanpun bisa kita berikan. Yang penting tanaman ini dari 0 sampai dengan 70 hari. Teman-teman sekalian, unsur silika ini sangat diperlukan untuk tanaman padi, tanaman jagung, tanaman tebu. Kenapa? Karena pembentukan di batang itu didominasi oleh unsur silika. Semakin banyak silika yang kita berikan, maka potensi padi kita untuk rebah itu akan semakin kecil. Sebaliknya, kalau kita tidak memberikan silika pada proses tanaman padi kita, itu sangat mudah untuk roboh, sangat mudah untuk rebah. Bahkan kena hujan sedikit saja sudah bisa roboh, kena angin sedikit saja sudah bisa roboh. Nah, jangan sampai ini terjadi pada teman-teman kita, petani di Indonesia ini seperti yang dialami oleh teman-teman petani di Sragen saat ini. Di Sragen saat ini memang curah hujan tinggi, memang terjadi banjir. Tetapi ketika padi kita ini kuat, batangnya ini kuat, walaupun ada banjir di bawahnya, padi kita tetap akan kokoh. Nah, sebaliknya yang terjadi di Sragen saat ini, itu padinya rata dihajar oleh banjir. Nah, itu teman-teman, jadi sebaiknya kalau kita mau padi kita ini kuat batangnya, tidak mudah roboh, gunakanlah pupuk silika. Sebagai alternatifnya bisa menggunakan semen. Semen ini ada banyak macam unsur terkandung di dalamnya. Ada kalsium, ada magnesium, ada silika, ada sulfur. Jadi ada banyak di situ. Sehingga dengan menggunakan semen ini 4 unsur bisa kita dapatkan. Dan lebih penting lagi itu harganya lebih murah. Nah, kalau semen itu rata-rata di mana-mana juga harganya 1 kilo itu kurang lebih Rp5.000. Rp5.000 ini ketika kita jadikan pupuk, ini bisa sampai dengan 10-20 are. Artinya cukup dengan 5 kilo dalam 1 kali pemupukan itu sudah mampu mengcover 1 hektar. Demikian teman-teman ulasan kita hari ini. Semoga ilmu yang kita sharingkan terus menjadi manfaat sehingga kebutuhan pupuk di teman-teman petani bisa tercukupi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.